Terima kasih. Tentunya mari kita dengarkan. Tidak sendirian. Saudara-saudara dari berbagai sudut gereja yang akan kami dorong sedemikian rupa. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Yang ketiga yang terakhir Mazmur 156. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ini menurut Bang Gomar membutuhkan nyali profetis. Sebab kita semua cenderung lebih suka diam terhadap apa-apa yang tidak adil. Ya, yang pertama saya sangat surprise sebenarnya gerakan perlawanan terhadap PTTPL ini menjadi hidup kembali, saya pikir. Karena tadi hadir para pimpinan gereja dari berbagai denominasi yang ada di Indonesia, teman-teman NGO juga, dari masyarakat sipil juga. Jadi ini saya pikir sebuah kebangkitan baru. Pesan yang bisa disampaikan dari ibadah bersama ini, sebuah kebangkitan baru perlawanan masyarakat ya terhadap kejoliman ya PTTPL yang selama ini puluhan tahun sudah dialami oleh masyarakat di Tanah Bata ini. Itu pesan saya pikir dari ibadah ini, dan saya memiliki harapan kembali ya, sepertinya semangat itu tumbuh kembali. Ini era baru untuk itu, untuk gerakan dan perjuangan melawan PTTPL. Apakah pembahasan ini akan dibawa ke tingkat pusat atau gimana? Ya tentu, tadi saya sudah sampaikan. Jadi sebelumnya sebenarnya saya sudah menyampaikan ke berbagai pihak ya, supaya segera pemerintah keluarkan transparan terhadap konsesi PTTPL ini. Sudah saya mintakan ini, saya sampaikan ke pemerintah, karena ternyata kan banyak sekali kita tidak tahu batas-batas mana ini konsesi ini. Tiba-tiba masyarakat di satu kampung dianggap sudah konsesi, tiba-tiba masyarakat di satu desa dianggap konsesi gitu. Jadi kita tidak tahu. Jadi kita mau hitung ulang, itu yang pertama. Jadi konsesinya transparan dari mana ke mana sehingga tidak meluas, tidak menimbulkan konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang sudah sampaikan juga kepada pihak-pihak terkait bahwa perlu melakukan audit terhadap PTTPL ini, baik secara sosial, audit sosial, dan audit lingkungan. Tidak sekedar audit lingkungan, tapi audit sosial. Kerusakan sosial yang sudah terjadi, yang memakan korban, ya seperti Abang Sorban Tua ini adalah bagian dari kerusakan sosial itu harus diaudit. Dan negara harus menjamin ini ada karena dijamin oleh undang-undang. Dan hak konstitusi kita warga negara semua untuk mendapatkan ini, jaminan untuk hidup di atas tanah kita. Dan yang ketiga, kemarin saya meminta itu supaya dirasionalisasi konsesi ini, yang abu-abu tadi itu, ya, dirasionalisasi. Jadi kita akan lihat di dalam peta konsesi ini, kalau ada klaim-klaim masyarakat, ya ayo kita keluarkan supaya tidak memunculkan konflik dengan PTTPL, apalagi dengan berbagai kekerasan yang muncul. Jadi saya sudah memang menjadwalkan akan membawa proses ini RDPU di DPD RI. Jadi kita akan undang termasuk PTTPL. Kita akan undang nanti termasuk pemerintah, ya, termasuk masyarakat tentu yang akan menjadi bagian dari RDPU, rapat dengar pendapat umum di DPD nanti. Itu mungkin. Nah, punya latar belakang sebagai seorang pendeta dan sekarang menjadi anggota DPD, kira-kira apa yang dengan melihat kondisi tadi Pak sebutkan evolusi alami gangguan, termasuk dalam penunjuk lokasi harus berpindah 3 kali. Komentar Abang sebagai DPD dan juga mantan ataupun seorang pendeta juga. Iya, jadi ini yang saya heran dan bingung ya. PTTPL ini kalau memang kita asumsikan atau kita duga menggerakkan sehingga di perpindahan-perpindahan ini sudah keterlaluan. Kemarin sebelum acara ini saya sebenarnya sudah telepon saya sudah telepon camat, sudah meminta jangan sampai pernah pindah ini tempat ibadah. Nah itu hak konstitusi warga juga untuk berkumpul, berserikat dan apalagi melakukan ibadah. Gitu. Dan pres sudah memberi jaminannya, termasuk camat.
Tapi saya tidak tahu tekanan seperti apa kemudian yang memaksa tempat ibadah bersama ini pindah, dan saya pikir itu kebati. Kalau apalagi di Tanah Batak ini ya mengganggu para pimpinan gereja itu berbahaya sekali, itu berbahaya sekali. Secara sosiologis, secara politik ya itu berbahaya, secara kultural itu berbahaya sekali. Jadi ini mungkin pesan saya kembali kepada kelompok-kelompok akhirnya ya menghambat, menggagalkan dan mencegah terjadinya ibadah di tempat Allah. Ini pesan saya, berhati-hati. Jangan sampai ya, termasuk juga hal lebih bijak menangani hal seperti ini. Kapolres juga harus lebih bijak. Jangan sampai ya tingkat emosional massa secara itu bisa di luar kendali. Karena ini pimpinan gereja terbesar. Tidak hanya di Sumatera Utara tapi di Indonesia sebenarnya. Jadi jangan sampai itu mendapat respon di luar kendali ya, amuk massa. Jadi gitu. Nah itu akan merembet kemana-mana dan semuanya akan kerusakan yang akan lebih besar saya pikir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.